Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas Farmasi B dari kelompok 1 dengan judul yang akan kami presentasikan yaitu dengan Entamoeba histolytica yang beranggotakan Asid Angelika, De Agustina, Depi Marianti, Heliatul Jana, dan Wiswa Hafiza Nuraini. Untuk pengertian Entamoeba histolytica, Entamoeba itu protozoa usus yang dapat mengakibatkan penyakit dalam tubuh manusia. Spesies paling terkenal amuba parasit manusia adalah Entamoeba histolytica, agen penyebab disenteri amuba atau amubiasis. Parasit ini bergerak dengan pseudopodia, yaitu penonjolan yang tiba-tiba dari ektoplasma yang diikuti dengan gerak yang dituju atau gerak ameboid. Kemudian untuk morfologi Entamoeba histolytica, yang pertama itu tropozoid dengan diameter 20-30 mikrometer, ektoplasma lebar, jernih, membias cahaya, terpisah jelas dengan endoplasma, pseudopodium tipis seperti jari. Tropozoid inti berbentuk bulat, diameter 4-6 mikrometer. Kemudian untuk prakista, berukuran 10-20 mikrometer, berbentuk bulat atau agak lonjong, lebih kecil dari tropozoid, pseudopodi tumpul. Dan terakhir adalah kista, ukuran 5-20 mikrometer dengan tebal 0,5 mikrometer, bentuk opal atau bulat, agak asimetris, mempunyai 1-4 inti. Selanjutnya siklus hidup parasit dimulai dari tertelannya kista melalui makanan, air maupun tangan yang tercemar oleh tinja penderita. Kista ini umumnya ditemukan pada tinja yang dapat uh, dan mempunyai sifat tahan terhadap suasana asam pada lambung. Kista ini akan langsung menuju ke usus halus dan terjadi desit, yaitu pelepasan tropozoid yang kemudian akan menuju ke usus besar. Di usus besar, tropozoid ini akan ter, 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 terreplikasi secara mitosis atau pembelahan biner dan menghasilkan tropozoid muda yang kemudian akan berkembang menjadi tropozoid dewasa. Tropozoid dewasa akan berubah menjadi kista dengan tujuan untuk mempertahankan dirinya dari lingkungan luar ketika ia dikeluarkan bersama tinja, karena tropozoid tidak tahan terhadap lingkungan luar dan kondisi asam pada lambung. Kista muda awalnya hanya memiliki satu nukleus. Ketika proses pematangan kista akan terjadi proses penambahan nukleus. Kista yang masak memiliki 4 nukleus dengan karizom yang terletak sentral. Kista yang masuk ini dikeluarkan bersama dengan tinja dan terjadi transmisi melalui vesel oral dan siklus hidup terulang kembali. Hospes parasit. Manusia merupakan satu-satunya hospes dari penyakit yang disebabkan oleh parasit ini. Penyakit yang disebabkan disebut amebiasis, walaupun beberapa binatang seperti anjing, kucing, tikus, dan monyet dapat diinfeksi, tetapi setelah dilakukan percobaan dengan Entamoeba histolytica dan penularan zoonosis masih belum jelas. Penyakit yang disebabkan oleh parasit ini
Amoebiasis atau amebiasis adalah penyakit akibat infeksi parasit Entamoeba histolytica di usus. Amebiasis sering kali terjadi di negara tropis dan negara berkembang yang sistem sanitasinya buruk, termasuk Indonesia. Amebiasis terjadi akibat mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi larva Entamoeba histolytica. Kondisi ini umumnya ditandai dengan diare atau kram perut. Pada kasus yang parah, penderita dapat mengalami demam dan penyakit kuning. Gejala dari penyakit amebiasis yang pertama diare, 2 kram perut, 3 buang angin berlebihan, 4 tubuh terasa sangat lelah, 5 nyeri parah di perut bagian atas, 6 demam tinggi, 7 muntah-muntah, 8 perut bengkak dan terakhir sakit kuning. Diagnosis amebiasis yang pertama dapat dilakukan dengan pemeriksaan feses untuk menemukan keberadaan histolytika. Yang kedua, tes darah untuk mendeteksi infeksi di darah dan ada tidaknya anemia, serta untuk menilai fungsi hati. Yang ketiga, yaitu pemindaian dengan CT scan dan USG untuk mendeteksi peradangan atau abses pada hati atau organ tertentu. Yang keempat, kolonoskopi untuk mendeteksi kelainan pada usus besar, dan yang terakhir, biopsi jarum untuk mendeteksi keberadaan parasit dengan mengambil sampel dari abses hati. Pengobatan amebiasis. 1. Pemberian obat-obatan, obat antibiotik. Antibiotik seperti metronidazol dan tinidazol digunakan untuk membunuh parasit di dalam tubuh. Obat ini biasa diberikan bersama antiparasit seperti diloxanid furoat. Kemudian obat antimual. Pada pasien yang mengalami gejala mual, dokter dapat memberikan obat antimual. Contoh obat antimual yaitu ondansetron, metoclopramid, dan domperidon. 2. Pengganti cairan tubuh. Mengonsumsi banyak air putih dan oralit untuk mengganti cairan yang hilang akibat diare. Selanjutnya. 3. Operasi. Jika amebiasis menyebabkan perforasi, lubang, usus, atau kolitis parah, dilakukan tindakan operasi untuk mengangkat usus yang bermasalah. Selain itu, operasi juga bisa dilakukan untuk mengatasi abses hati yang tidak kunjung membaik setelah pemberian antibiotik. Sekian dari presentasi kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.